kasih dan salam sehat buat kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang terkasih, hari ini Selasa 23 Februari 2021, kita akan melaksanakan ibadah masa Prapaskah. Masa Prapaskah temanya tahun ini membangun keluarga sejahtera. Jadi, anak-anak Ibu, nanti tema masa Prapaskah ini dibagi menjadi 5 pertemuan. Nah, 5 pertemuan kita laksanakan 5 kali ibadah setiap hari Selasa. Pertemuan yang pertama, aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Tema pertemuan yang kedua, aku senang bersahabat. Tema pertemuan yang ketiga, aku senang menabung. Tema pertemuan yang keempat, aku suka kejujuran. Tema pertemuan yang kelima, aku dicinta dan mencintai semua orang. Baik anak-anak Ibu, untuk pertemuan yang pertama dengan tema aku senang belajar, bekerja, dan bermain, ikuti Ibu, kita akan melaksanakan ibadah singkat. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang terkasih, kita siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi sebagai lagu pembukaan. Kita saat ini telah memasuki masa Prapaskah dalam gereja kita. Dalam masa Prapaskah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan mau menunjukkan diri kita sebagai anak-anak yang baik. Kita mau menjadi anak-anak yang sejahtera di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang sejahtera, tentu saja kita harus berusaha di hadapan Tuhan. Dalam pertemuan ini, kita mau merenungkan aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Marilah kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur cinta-Mu selalu menemani perjalanan hidup kami. Engkau memberi kami orang tua yang baik, teman yang baik. Ajarlah kami membalas cinta-Mu dengan mengasihi orang tua dan menjalin persahabatan dengan teman dalam bermain. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak Ibu yang baik, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 15. Ibu ulangi ya nak, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 15. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu
dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan itu karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jenuh-jenuh membuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 7-15. Nah anak-anak ibu, pada bacaan itu Rasul Paulus menegur orang-orang yang di Tesalonika karena mereka bermalas-malasan bekerja. Pekerjaan mereka kurang ditanggung-jawabi. Nah anak-anak ibu, ada yang dikatakan Santo Paulus, apa nak? Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Nah, berarti kita harus bekerja. Anak-anak ibu juga harus bekerja. Bapak ibu guru juga harus bekerja. Orang tua kita juga harus bekerja. Anak-anak ibu, caranya kalian bekerja itu adalah kalau disuruh orang tua bekerja. Contohnya, belajar. Belajar juga itu bekerja nak. Harus dilaksanakan. Jangan bersungut-sungut. Orang yang suka bersungut-sungut pasti hasilnya tidak akan baik. Nah, kemudian orang tua kita minta tolong kepada kita. Nak, sapukan rumah kita supaya bersih. Disapu tapi bersungut-sungut. Itu juga hasilnya pasti tidak akan bagus. Nah, anak-anak ibu, melalui bacaan ini kita semua diajak bekerja dengan semangat. Nah, bekerja dengan semangat, belajar dengan semangat. Caranya bagaimana? Kita harus bekerja dengan hati yang tulus, tanpa terpaksa. Nah, kalau kita senang bekerja, apa yang kita kerjakan pasti membuahkan hasil yang bagus. Kalau anak-anak ibu semua belajar dengan semangat dan bahagia, pasti hasilnya akan bagus. Nah, jadi anak-anak ibu punya satu buah cerita. Nah, coba duduk dengan manis, ibu akan menceritakan. Judulnya Rajin Belajar. Anak ibu, di sekolah Santo Mikael ada 3 orang anak. Mereka bersahabat mulai dari kelas 1. Nah, mereka sekarang sudah kelas 3. Nama anak itu Maya, Budi, dan Edo. Mereka sama-sama pintar, nah. 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, suatu hari ibu guru menjelaskan pelajaran matematika. Mereka diarahkan supaya belajar di rumah. Nah, setelah bel berakhir, mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, Maya, Budi, dan Edo belajar dengan tekun. Suatu saat, mereka yakin ibu guru matematikanya ini sering melakukan ulangan dadakan. Ternyata orang tua Maya baru
biasa ibu guru membuat ulangan dadakan. Akhirnya apa yang terjadi, Nak? Budi mendapat nilai yang bagus, Edo mendapat nilai yang bagus, sedangkan Maya dia tidak mendapat nilai yang bagus karena dia tidak belajar. Nah, anak-anak ibu yang baik, pesan dari cerita ini sama seperti yang ada di firman Tuhan tadi. Di Tesalonika itu karena dikatakan orang yang malas, orang yang tidak bekerja, janganlah makan, tidak boleh makan. Itu maksudnya bukan makan seperti ini aja, Nak, tetapi orang yang tidak melakukan pekerjaan pasti hasilnya nanti tidak akan bagus. Seperti tadi si Maya, dia tidak belajar, dia keasikan bermain boneka. Akhirnya dia mendapat nilai yang tidak bagus. Berbeda dengan Budi dan Edo yang selalu mengerjakan apa yang disampaikan gurunya, belajar katanya belajar. Nah, akhirnya hasilnya bagus. Nah, anak-anak ibu, pesan dari bacaan kita pada pagi hari ini, anak-anak ibu jangan sampai menunda-nunda waktu, ya, jangan menunda-nunda waktu. Yang kedua, anak-anak ibu harus melakukan pekerjaan dengan hati yang senang, jangan karena terpaksa. Kemudian yang ketiga, kita harus turut kepada orang tua dan guru, tidak boleh bersungut-sungut. Jadi anak-anak ibu, dengan kita melakukan pekerjaan dengan senang, bekerja tanpa bersungut-sungut, pasti hasilnya akan bagus. Anak-anak ibu yang baik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang kasih, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami dapat melanjutkan hidup kami seturut kehendak-Mu. Semoga kami selalu rajin belajar, bekerja, dan bermain dengan teman, sehingga semakin banyaklah pengetahuan kami. Jadikanlah kami menjadi sahabat yang baik, seperti Engkau yang selalu baik kepada siapapun. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang hidup kami. Perolehkanlah bagi kami rahmat-Mu, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Anak-anak ibu, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi.